Shalom jemaat sekalian, sapaan pastoral pagi hari ini terambil dari Galatia 1 ayat 9 yang berkata demikian. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jemaat sekalian, sederhananya sola fide berarti iman saja. Sola artinya sendiri atau saja. Fide artinya iman. Jadi sola fide artinya iman saja. Dan sola fide berkaitan dengan sola-sola lainnya. Sola gratia hanya anugerah saja. Sola scriptura hanya Alkitab saja. Sola Christus artinya Kristus saja. Dan sola Deo Gloria artinya hanya bagi kemuliaan Allah saja. Satu sola berkaitan dengan sola lainnya. Dan kalau penyimpangan pada satu sola menyebabkan penyimpangan doktrin-doktrin yang lainnya. Jemaat sekalian, sola fide itu begitu penting karena salah satu ciri yang membedakan Injil yang asli, yang Alkitabiah dengan Injil yang palsu. Sejak zaman gereja mula-mula beredar pemberitaan Injil yang sebenarnya bukanlah Injil. Sehingga Paulus memberikan suatu warning, suatu peringatan yang keras dan tegas kepada jemaat Galatia. Jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Suatu peringatan keras bahwa ada pemberitaan Injil yang berbeda dari yang Paulus katakan, yang mengajarkan bahwa manusia bisa selamat. Apakah cukup dengan Injil? Jadi Injil yang palsu itu mengajarkan bahwa manusia selamat tidak cukup hanya dengan Injil, tetapi juga harus disertai dengan ketaatan terhadap hukum Taurat. Tentu peringatan ini diberikan Paulus karena ada pengajaran Injil yang berbeda tersebut. Dengan latar belakang Yahudi, maka orang Yahudi itu merasa oke saja dengan pengajaran pada waktu itu yang mengatakan bahwa kita selamat gak cukup dengan iman kepada Kristus saja, tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi kita bisa melihat bahwa Paulus menekankan itu keliru. Karena kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik suatu semangat yang mengajarkan harus Injil plus melakukan hukum Taurat, maka sebenarnya pengajaran ini mengatakan bahwa ketidakcukupan iman hanya kepada Yesus Kristus, dan itu ditentang keras oleh Rasul Paulus, karena bagi Rasul Paulus iman kepada Yesus Kristus cukup untuk membuat seseorang diselamatkan, mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat sekarang ini ada juga orang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup dengan beriman saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan baik. Kesalahan memahami harus disertai dengan perbuatan baik menyebabkan orang menganggap bahwa iman kepada Kristus tidak cukup, harus disertai perbuatan baik. Padahal iman Kristen mengajarkan perbuatan baik itu ekspresi dari kita yang sudah diselamatkan. Jadi kita tetap memegang teguh bahwa kita diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Sola fide. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.